Sesuai janji admin di video sebelumnya, di sini admin akan bahas khusus secara rinci beberapa garapan ecek-ecek dengan tujuan agar kalian, penonton admin atau subscriber channel ini tidak gampang terjerumus oleh garapan yang seperti ini. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, di sini admin akan kasih tahu ke kalian dulu ya tentang apa itu garapan ecek-ecek. Nah, sebenarnya kata ecek-ecek ini adalah sebutan admin sendiri ke suatu garapan, entah itu airdrop, platform investasi, atau gameplay to earn yang bisa dibilang nggak worth it atau nggak banget untuk kita garap atau join ke situ. Karena garapan ecek-ecek ini bisa dibilang tujuannya untuk bawa kabur duit kita ya, atau simpelnya itu scam. So, ecek-ecek sama dengan abal-abal, atau bisa disimpulkan lagi sebuah modus penipuan investasi online ya. Nah, lalu apa aja sih yang termasuk garapan ecek-ecek ini? Terus gimana cara ngehindarinya? Dan apa ciri-cirinya? Sebelumnya perlu digarisbawahi, banyak sekali jenis garapan ecek-ecek atau modus penipuan investasi online yang banyak beredar sekarang ya teman-teman. Namun di video kali ini admin akan bahas beberapa saja. Yang bisa dibilang, tipe yang akan admin bahas ini menargetkan para pemula yang baru masuk ke dunia investasi online atau Web3. Jadi langsung aja kita ke yang pertama. Pertama, ada skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus penipuan investasi yang dimana keuntungan yang dijanjikan kepada investor lama dibayarnya itu menggunakan dana dari investor baru. Jadi bukan dari keuntungan perusahaan itu sendiri atau bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri ya teman-teman, skema Ponzi ini pertama ciri-cirinya menjanjikan keuntungan yang tinggi atau konsisten. Sebagai contoh, kalian bakalan diiming-imingi bakalan dapat beberapa persen dari yang kalian depositkan. Contoh, 1-3% per hari dari yang kalian depositkan. Dijanjiin 1% per hari aja, itu udah nggak masuk akal gitu ya. Apalagi lebih dari 1%. Contoh 3% atau 5%. Kalau misalnya kalian nemu garapan kayak gitu, fix itu garapan ecek-ecek ya teman-teman. Kedua, tidak transparan. Jadi garapan ecek-ecek yang tipe Ponzi ini itu nggak jelas perusahaannya apa, timnya siapa, investornya siapa, partnernya siapa. Jadi nggak transparan ya teman-teman. Tapi Min, ada beberapa project yang kulihat itu meyakinkan banget gitu. Mereka sampai naruh bukti izin legalitasnya di website mereka, dan mereka juga pernah diundang ke acara kripto terbesar ya. Nah, terkait klaim-klaim yang mungkin kalian sebutkan tadi, pertama ya teman-teman, terkait surat izin legalitas yang biasanya mereka cantumkan, atau contohnya kalian bisa lihat di layar sendiri ya teman-teman. Ini bisa diedit, dan untuk template-nya pun banyak di internet ya teman-teman. Atau kalian juga bisa sewa jasa editing di sebuah platform freelance, itu banyak banget yang nyediain kayak gini. Dan terkait mereka diundang ke acara kripto, sebenarnya mereka nggak diundang. Lebih tepatnya, mereka itu datang untuk menyewa bot ya teman-teman. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, acara-acara seperti itu, mereka itu menyediakan tempat yang bisa kita sewa untuk mempromosikan project kita sendiri gitu. So, bukan diundang atau dijadikan pembicara di acara tersebut ya. Memang beberapa ciri khas garapan ecek-ecek tipe Ponzi itu ya menggunakan teknik marketing seperti ini. Agar tujuannya apa? Agar si target atau calon-calon korbannya itu percaya gitu ya. Tapi faktanya semua itu hanya skenario ya teman-teman. Jadi jangan sampai tergocek, oke? Nah, selanjutnya ciri-ciri ketiga untuk skema Ponzi ini bergantung pada aliran dana investor baru ya teman-teman. Jadi ketika nggak ada lagi user baru atau investor baru yang masuk, sistem yang mereka bangun itu akan runtuh. Alhasil mereka nggak bisa ngebayar investor lama dan setelah itu ya garapannya bakalan rungkat. Dan ciri-ciri keempat, akun kita itu sering diotak-atik. Sebagai contoh, kalian tiba-tiba susah login atau mungkin susah withdraw dan lain sebagainya. Lalu gimana sih skenario skema Ponzi untuk nge-scam atau ngerungkatin usernya? Sebenarnya di sini ada beberapa skenario ya yang biasanya digunakan garapan Ponzi untuk nge-scam usernya. Yang pertama, skenario serentak. Seperti yang admin bilang di ciri-ciri yang ketiga ya teman-teman, skema Ponzi ini bergantung pada aliran dana investor baru untuk membayar keuntungan investor lama. Sehingga kalau misalnya sudah tidak ada user baru atau pendaftar baru gitu ya, otomatis akan merusak aliran dananya dan ujungnya tidak bisa bertahan untuk membayar investor sebelumnya.
Kalau misalnya ini udah terjadi, semua akun yang telah daftar di skema Ponzi tersebut akan serentak mengalami susah withdraw. Dilanjut dengan projectnya akan menghilang atau kabur ya teman-teman. Nah, dari sini kalian udah tahu kan kenapa beberapa garapan ecek-ecek atau Ponzi ini menyuguhkan referral yang menggiurkan gitu ya. Ya, karena itu tadi semata-mata agar bisa menarik investor baru, agar sistem mereka terus berputar. Kalau misalnya nggak ada investor baru atau yang daftar baru ya otomatis mereka bakalan rukat gitu ya. Nah, untuk project yang melakukan skema Ponzi dengan skenario ini tuh diantaranya VTube. Mungkin di sini ada yang tahu project VTube sebelumnya ya. Tapi bagi yang mungkin belum tahu, VTube ini ya teman-teman pernah viral di tahun 2020 sampai 2021. Mungkin di sini juga ada kali ya yang menjadi korban dari VTube ini. Coba komen di kolom komentar ya. Jadi jangan sampai kejebak ya. Lanjut ke skenario yang kedua. Skenario kedua ini lebih terstruktur ya teman-teman, karena di sini mereka menargetkan per akun atau user sehingga bisa menjadi tameng jikalau korban kena scam, terus speak up ke community atau sosial media lainnya, tapi masih ada user lain yang masih menyangkal dan membela si project tersebut, lantaran akunnya masih baik-baik aja. Di skenario kedua ini, akun kita akan dibuat bermasalah ya teman-teman, entah itu susah login, susah withdraw, dan lain sebagainya. Menjelang beberapa hari akan balik modal. Jadi menjelang kita balik modal tuh kita bakalan dihalangin gitu ya, entah itu susah withdraw dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau misalnya kita tanya ke customer service-nya, pasti mereka bakalan bilang akun kita itu terindikasi melakukan kecurangan. Nah, agar bisa ngeverifikasi dan menormalkan akun kita kembali, kita itu disuruh membeli produk mereka lagi ya, atau menginvestasikan ke platform mereka lagi dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian turutin nih mau mereka, kalian bakalan diporotin terus gitu ya. Kalau misalnya udah beli ya kalian disuruh beli yang ini, yang lebih tinggi lagi dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya kalian bakalan diblok ya teman-teman. Jadi jangan sampai nurutin gitu kemauan mereka gitu ya. Jangan mau dibodoh-bodohi. Dan kalau misalnya nggak nurutin pun ya akun kalian nggak bakalan kembali juga gitu. Intinya kalau udah seperti ini ya cara satu-satunya ya udah ikhlasin gitu. Nah, untuk contoh project Ponzi yang melakukan skenario seperti ini udah admin bahas dan udah masuk ke playlist garapan ecek-ecek juga. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, kalian bisa langsung aja menuju playlist garapan ecek-ecek. Di situ udah banyak contohnya ya teman-teman. Yang pasti biasanya project Ponzi yang menggunakan skenario ini tuh opsi depositnya itu melalui cryptocurrency di jaringan Tron atau Binance Smart Chain, dan dengan konsep staking aset atau mining token gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi tipe ke-1 skema Ponzi. Lanjut sekarang kita bahas ke tipe yang kedua ya teman-teman, yaitu drain wallet. Drain wallet atau dalam bahasa Indonesianya itu menguras dompet adalah istilah di dalam dunia Web3 atau kripto ya teman-teman, yang berarti menguras habis isi dompet kripto kita, tentunya secara ilegal dan tanpa izin gitu. Kalau misalnya kalian sering nonton video admin di playlist garapan ecek-ecek ya teman-teman, pasti kalian akan paham gimana mekanisme drain wallet ini. Tapi mari kita coba bahas kembali. Untuk tipe drain wallet ini ya teman-teman, biasanya pelaku mengiming-imingi kita bisa mendapatkan USDT tanpa deposit ke website mereka. Perlu digarisbawahi, USDT atau stablecoin itu dasarnya nggak bisa di-mining ya teman-teman. So, jelas ini trap atau jebakan. Skenario drain wallet untuk merungkatkan usernya itu kurang lebih seperti ini. Pertama, ditawarkan bisa mining USDT tanpa deposit ke websitenya. Namun, untuk daftar, kita hanya perlu connect wallet kripto ke website mereka. Dan untuk mulai menambang USDT-nya, kita memerlukan fee untuk tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, barulah kita bisa menambang atau mining USDT dan akan mendapatkan reward tinggi sesuai saldo USDT yang ada di wallet kita. Mungkin kedengarannya enak, menguntungkan, dan gak ada yang aneh. Namun gak banyak orang yang tahu teman-teman. Dengan kita menandatangani kontrak tersebut, secara tidak langsung kita memberikan akses approval token ke scammer. Jadi nanti scammer atau penipu akan bisa mengirim dan nguras aset kripto kalian ke wallet mereka. Jadi jangan heran kalau misalnya aset di wallet kalian itu tiba-tiba hilang. Nah, di sini ada beberapa tips ya kalau misalnya kalian pengen ngeliat nih, apakah wallet kripto kalian itu kena drain atau enggak. Dan di sini kalian juga bisa hapus kontrak yang menyebabkan wallet kalian itu kena drain. Namun dengan catatan kalian memerlukan fee ya teman-teman untuk ngapus kontraknya. Nah, caranya kalian masuk ke website yang namanya itu Revoke Cash. Lalu lanjut kalian klik Get Start.
konekkan wallet, pilih jaringan yang kalian curigai kena drain, contoh BNB. Lalu kalian tinggal pastekan jaringan BNB kalian ke kolom pencarian. Setelah kalian pastekan atau taruh address kalian ya di kolom pencarian, jika wallet kalian kena drain akan muncul aset yang menunjukkan approved amount-nya itu unlimited. Jika ingin hapus kontraknya, tinggal klik revoke aja. Namun di sini seperti yang admin bilang tadi, kalian perlu membayar sebuah fee ya untuk melepaskan kontrak tersebut. Satu lagi tambahan dari admin nih ya teman-teman. Per admin buat script untuk video ini, ada salah satu subscriber admin yang ngecat bahwa di sini dia itu diiming-imingi untuk dimodali ya teman-teman, buat garap-garapan tipe drain seperti ini. Bagi yang masih awam, jangan sampai kegocek ya teman-teman. Kalau perlu kalian boleh chat admin dulu buat nanyain atau sekedar minta saran kayak subscriber admin ini. Nah, kasusnya yang nanya ini ya teman-teman, dia itu dimodalin dan disarankan untuk deposit atau nambahin asupan gitu biar rewardnya makin tinggi. Nah, kalau dimodalin gratis, terima boleh-boleh aja. Asal jangan pakai wallet utama ya teman-teman. Mending buat wallet baru. Dan ingat, walaupun kalian istilahnya pakai wallet baru yang kosongan, terus kalian dimodalin, jangan sesekali nambah pasokan gitu ya. Atau jangan tergiur kayak, wah kayaknya ini legit nih, tambahin 100 USDT, jangan ya. Satu atau dua ya it's okay lah, masih hitungannya sedikit kan. Tapi kalau misalnya kalian mikirnya sampai seratusan USDT atau puluhan USDT, mending jangan ya. Yaudah, mungkin sampai di sini aja dulu episode Neko Class kali ini. Jika kalian ingin request untuk bahas sesuatu atau sekedar tanya-tanya, jangan ragu, jangan sungkan untuk komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar mereka nggak terjerumus ke garapan yang salah. Subscribe juga bagi kalian yang mungkin belum subscribe, like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Itu saja dari admin, sampai jumpa di next video. Dah semuanya.